bahas soal nomor 1, yaitu larutan asam fosfat H3PO4 memiliki pH 5-3. Asam fosfat tersebut dilarutkan ke dalam 2 liter air. Tentukan massa asam fosfat yang terlarut. Ka yang diketahui adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah si pH-nya ini ke dalam konsentrasi H+. Yaitu kita langsung masukin saja ini rumusnya, yaitu min log H+. Oke, jadi yang awalnya 5 min log 3 menjadi 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita harus mencari tahu dulu nih konsentrasi dari si asam fosfatnya itu. Langsung aja kita masukin rumus asam lemah karena asam fosfat ini merupakan asam lemah. Ya udah kita masukin akar Ka dikali Ma. Ya udah kita masukin H+-nya yang diketahuin sama Ka yang diketahuin. Nah, cuma kan di sini MA-nya belum diketahui ya. Tugas kita adalah mencari si MA-nya ini. Nah, MA-nya kita pindah ruasin dan kita mendapatkan 2,25 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita harus menghitung konsentrasi molarnya juga. Rumusnya itu mol dikali volume. Nah, tapi sebelum itu kita harus mencari tahu dulu nih, MR-nya itu berapa. Nah, di sini aku dapat 98 gram per mol. Nah, setelah itu ini udah aku masukin sesuai rumusnya, aku pindah ruasin juga. Nah, di sini aku mendapatkan angka 196. Jadi 196 ini kita kalikan sama 2,25 kali 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya ini kan 441 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan kayak 0,0041 gram. Untuk soal nomor 2, sebanyak larutan 100 ml NaOH 0,4 m dicampur dengan 200 ml larutan CaOH2 0,3 m. Tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampur dan sudah bercampur. Kb yang diketahui adalah 10 pangkat min 5. Nah, pertama-tama kita harus tentuin dulu nih pH dari larutan NaOH ini sebelum dicampur. Nah, pertama-tama kita langsung masukin aja rumusnya itu B dikali MB. Nah, sini aku masukin 1 dikali 0,4 hasilnya 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Setelah itu baru kita cari pH-nya dan akhirnya ketemu pH-nya yaitu 13 plus log 4. Nah, selanjutnya kita harus mencari juga nih kayak tadi kita harus nentuin pH dari larutan CaOH2 ini sebelum kita campur. Rumusnya sama yaitu B dikali MB. Jadi langsung aku masukin aja 2 dikali 0,3 hasilnya 0,6 atau 6 dikali 10 pangkat min 1. Nah, pH-nya ini 1 min log 6 dan pH-nya adalah 13 plus log 6. Di sini kita langsung hitung aja total dari konsentrasi OH campurannya, yaitu kita masukin dulu OH-1 yang udah dicari tadi 4 kali 10 pangkat min 1 sama aja kayak yang tadi juga OH-2 itu kita masukin 6 kali 10 pangkat min 1. Terus V1 itu volume 1, V2 volume 2. Nah, setelah kita hitung hasil yang kita dapatkan adalah 5,33 kali 10 pangkat min 1. Setelah 16 kita bagi sama 3 kali 10. Nah, pH-nya ini 1 min log 33. Kalau udah diketahuin barulah kita mencari pH-nya, yaitu rumus pH itu 14 dikurang 1 min log 5,33 hasilnya adalah 13 plus log 5,33. Nah, soal nomor 3. Sebanyak 2 liter KOH yang pH-nya 11 dimasukkan sedikit KOH padat. Jika ternyata pH larutan sekarang menjadi 11 plus log 3, tentukan berapa gram KOH yang dimasukkan. Nah, pertama-tama yang sudah diketahui ini kan pH KOH-nya itu 11. Nah, pH KOH-nya ini harus kita ubah menjadi konsentrasi OH min awal. Nah, di sini kita dapatkan 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan konsentrasi OH min akhir, yaitu yang sudah diketahui tadi 11 plus log 3 kita ubah sehingga dia menjadi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu barulah kita hitung selisih dari OH min sesudah dikurang OH min sebelum. Hasilnya itu 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu kita harus menghitung MR-nya dulu nih, MR untuk menghitung mol nantinya. Nah, jadi di sini aku mendapatkan 56. Setelah itu baru kita hitung massa KOH yang udah dimasukkan. Rumusnya itu harusnya massa sama dengan mol dikali MR. Tapi di sini aku menggunakan cara yang sedikit ribet sehingga hasil akhirnya itu 0,224 gram.
Selanjutnya soal nomor 4, dicampurkan 1,12 gram KOH dengan volume air sebanyak 200 ml, 100 ml BaOH2 yang pH-nya 12 plus log 5, NaOH 0,4 m dengan volume 100 ml dan 2,4 mg LiO. Tentukan pH akhir di campuran tersebut. Jadi yang pertama-tama ini kita harus menghitung mol dari setiap senyawa yang ada. Yang pertama itu kita mulai dari mol KOH. Sini aku langsung masukin aja rumusnya, M dibagi MR. MR ini 56 setelah aku hitung. Jadi 1,12 aku bagi sama 56 hasilnya 0,02 mol atau 2 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya aku di sini mau menghitung aku akan menghitung BaOH2 yaitu di sini dia diketahui pH-nya kan 12 plus log 5. Nah, di sini kita coba cari dulu pOH-nya. pOH-nya itu 2 min log 5 dan nanti OH-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi aku akan mencari dari NaOH. Nah, rumusnya itu B dikali MB. Nah, jadi 0,4 itu dapat dari mana? Itu sudah diketahui tadi di awal. Jadi langsung kita masukin aja. Jadi hasilnya itu 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya sini kita mencari komponen yang keempat yaitu LiO. Nah, di sini aku pakai rumus mencari molnya yaitu M dibagi MR. M-nya kan diketahui tadi 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kita bagi sama 24 dikali sama 10 pangkat min 4. Jadi aku pakai rumus mol sama dengan M dibagi MR. Aku langsung masukin aja 2,4 dikali 10 pangkat min 3 per 24, hasilnya itu 10 pangkat min 4 mol. Nah, di sini MR-nya yang tadi belum aku kasih tahu kalian, udah aku hitung juga, itu hasilnya 24. Selanjutnya kita harus menghitung OH- campuran dari yang tadi guys, dari yang ke-1 dan kedua yang ketiga. Oke, langsung masukin aja 10 pangkat min 1 dikali 200 tambah 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 100 tambah 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 100 ditambah 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya ini jadi 20 tambah 5 tambah 40 tambah 0,001 per 400. Jadi hasilnya itu 65,001 per 400. Lalu di sini kita mencari pH-nya ya guys. pH-nya itu pertama-tama OH-nya itu kan kalau misalnya ini dibagi hasil 1,625. Kalau misalnya kita ubah menjadi 16,25 dikali 10 pangkat min 1. pH-nya itu rumusnya min OH-nya itu 1 min log 16,25. Setelah itu kita cari pH-nya 14 dikurang 1 min log 16,25, hasilnya adalah 13 plus log 16,25. Kita soal nomor 5, sebanyak 100 ml larutan AlOH3 0,4 m dicampur dengan 200 ml larutan CaOH2 0,3 m. Tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampur dan sudah dicampur. Jadi KB yang diketahui adalah 10 pangkat min 5. Jadi kita harus mencari dulu nih yang sebelumnya. Kita harus menghitung konsentrasi dari AlOH3-nya ini. Nah, karena dia basa lemah, ya udahlah kita pakai rumus basa lemah yaitu KB dikali MB. Langsung aja kita masukin ke rumusnya, yaitu 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 1, hasilnya jadi 4 akar 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, OH-nya berarti kita, karena dia ada akarnya, ya udah kita akarin dulu. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah itu kita cari pH-nya, tapi dari pH dulu. Jadinya pH-nya itu 3 min log 2. pH-nya itu 11 plus log 2. Nah, kita cari juga nih yang CaOH2. Karena dia basa kuat, kita pakai rumus basa kuat. B dikali MB. Jadi 2 dikali 0,3. Hasilnya 6 kali 10 pangkat min 1. pH-nya 1 min log 6, pH-nya 13 plus log 6. Setelah itu kita pakai rumus OH- campuran. Nah, kita masukin aja nih yang tadi kita udah dapetin. OH-1 dikali V1 ditambah OH-2 dikali V2 per V1 tambah V2. Langsung aja kita masukin semuanya. Hasilnya adalah 120,2 dibagi 300. Hasilnya 0,4444 sekian. Aku ambil 0,4 aja
dan pH-nya itu 1 min log 4, pH-nya berarti 13 plus log 4. Nomor 6, suatu larutan 1 berisi asam sulfat yang memiliki konsentrasi 0,002 m. Larutan 2 dibuat dari 10 ml larutan 1 dicampur dengan 90 ml air. Larutan 3 dibuat dari 50 ml larutan 2 dicampur dengan 450 ml air. Tentukan pH larutan 1, larutan 2, dan larutan 3. Yang pertama-tama kita mencari dulu konsentrasi ion H+ dari H2SO4. Nah, karena dia merupakan asam kuat, kita di sini pakai rumus asam kuat yaitu A dikali Ka. Ya udah, karena dia bervalensi 2, kita masukin aja 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Seperti yang kita udah ketahui tadi, hasil menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. pH-nya itu berarti menjadi 3 min log 4. Kita hitung ke larutan 2, yaitu kita menggunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Kita langsung masukin aja 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 sama dengan M2 dikali 100. Karena di sini M2-nya belum diketahui, kita mencari M2, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 2. Hasilnya menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, selanjutnya kita mencari konsentrasi H+-nya. Karena dia asam kuat juga, ya udahlah kita pakai rumus asam kuat yaitu A dikali Ma. Nah, di sini kita langsung masukin aja. Tadi dia valensinya 2, jadinya 2 kali 2 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi pH larutan kedua adalah 4 min log 4. Nah, selanjutnya ke larutan yang ketiga, di sini kita juga pakai rumus yang sama, yaitu M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kita langsung masukin aja 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 50 sama dengan M2 dikali 500. Di sini kita hitung-hitung, jadi 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan M2. M2 yang kita putar di sini jadinya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya kita cari juga konsentrasi H+-nya, yaitu A dikali Ma. Jadinya 2 kali 2 kali 10 pangkat min 5, hasilnya itu 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH dari larutan ketiga adalah 5 min log 4. Sekian pembahasan soal dari saya. Wassalamualaikum, terima kasih.